Dahulu kala, di tepi sungai Ngemplak yang subur dan berair jernih, berdiri komunitas kecil yang hidup dari bertani, berdagang, dan memanatkan mata air yang mengalir dari hutan. Masyarakat di sana berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang memeluk agama Hindu, ada pula yang mulai mengenal ajaran Islam. Mereka hidup berdampingan namun tidak selalu rukun. Perselisihan kecil kerap terjadi karena perbedaan keyakinan, batas tanah, dan status sosial. Pada suatu pagi yang berkabut, muncullah seorang lelaki tua berpakaian lusuh dan berjubah putih dari arah selatan. Ia berjalan perlahan dengan tongkat kayu dan sebuah kantong kecil di punggungnya. Lelaki itu berhenti di dekat mata air Belik Laban dan duduk bersila, menatap hening aliran air. Warga yang penasaran mulai mengerubungi. Maaf, Pak Tua, siapa Anda? Dari mana asalmu? Namaku Bangun Roto, aku datang dari jauh. Bukan untuk mengganggu, hanya ingin tinggal sebentar dan membantu yang bisa kubantu. Aneh, dia datang sendirian. Tapi sorot matanya seperti menenangkan, ya? Aku hanya pengelana, mencari air untuk tubuh dan damai untuk hati. Jika kalian izinkan, aku ingin tinggal di sini. Melihat wajahnya yang bersahaja dan sikapnya yang santun, warga pun menginginkannya bermalam di gubuk tua dekat mata air. Sejak saat itu, hidup warga perlahan berubah. Hari-hari berlalu. Bangun Roto mulai dikenal oleh warga karena kebaikannya. Ia membantu para petani mencangkul sawah, menolong anak-anak yang sakit dengan ramuan herbal, dan bahkan menyelesaikan perselisihan antar keluarga. Suatu hari, dua pemuda bertikai memperebutkan batas tanah warisan di pinggir ladang. Tanah ini milik keluargaku, leluhurku yang membukanya. Tidak, batasnya sudah jelas. Kau yang menyerobot. Anak-anakku, kalian saling menyakiti karena tanah. Tapi, apakah tanah itu bersuara dan menyuruh kalian bertengkar? Ini soal hak kami. Hak sejati adalah ketika kau memberi, bukan ketika kau merebut. Apa kalian ingin mewariskan kebencian pada anak-anak kalian? Pemuda-pemuda itu terdiam. Bangun Roto lalu mengajak mereka menelusuri batas tanah bersama, lalu membantu menyepakati pembagian dengan adil. Tanah bisa dibagi, tapi persaudaraan jangan retak. Ingatlah, pohon tumbuh subur bukan karena bertengkar dengan rumput, tapi karena menerima hujan dan cahaya dengan rasa syukur. Sejak saat itu, warga mulai memanggilnya dengan sebutan Syekh. Tapi gelar itu bukan karena ia mengajar agama, melainkan karena ia selalu menunjukkan kasih sayang kepada siapapun. Tak hanya menyelesaikan masalah, Syekh Bangun Roto juga menjadi sosok yang diterima oleh semua kalangan. Ia sering terlihat membantu warga Hindu memperbaiki atap pura, lalu berbincang ramah dengan pedagang dari luar daerah yang sedang beristirahat. Pada suatu malam, warga berkumpul mengelilingi api unggun. Mereka meminta Syekh Bangun Roto memberi nasihat. Syekh, mengapa Anda tidak pernah membedakan siapapun? Bahkan yang tak seagama pun Anda tolong dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia untuk bersaing dalam kebencian, tapi untuk saling mengasihi. Bukankah pelangi indah justru karena warna-warninya berbeda? Terus apakah semua orang layak kita bantu, meskipun berbeda kepercayaan? Jika hatimu bersih, kau tidak akan bertanya siapa layak dibantu. Kau hanya akan bertanya apa yang bisa aku perbuat hari ini untuk sesamaku.
Nilai-nilai itu menyebar luas, dan warga dari desa-desa sekitarnya mulai berdatangan untuk mendengar nasihatnya. Bahkan rombongan peyarah dari jauh seperti Majalengka dan Tasikmalaya pun datang, menyebut beliau sebagai Ki Ageng Tapak Jagad, sang pejalan dunia yang menebar kasih. Bertahun-tahun Syekh Bangunroto tinggal di tepi sungai Ngemplak. Ia tak pernah meminta penghormatan, hanya ingin hidup sederhana dan berguna. Suatu pagi ia ditemukan telah meninggal dalam posisi duduk bersila, tenang seperti tertidur, di dekat mata air Belik Laban. Warga yang mencintainya menyusun batu andesit sebagai makamnya, menghadap kiblat. Nisan itu hingga kini masih ada di pemakaman Kelurahan Karangsari, dijaga dan diarahi oleh banyak orang. Meskipun asal-usulnya tetap misterius, ada yang bilang dari Banten, dari Mataram, atau dari negeri seberang, namanya tetap hidup dalam hati warga. Karena lebih dari asal-usul, yang dikenang adalah tindakannya, menyatukan, bukan memecah, membangun, bukan meruntuhkan. Hingga kini, masyarakat Karangsari mengenangnya sebagai Syekh Bangunroto, tokoh welas asih yang membangun kesamarataan. Kisahnya menjadi warisan lisan dari generasi ke generasi, sebagai teladan bahwa Yang sejati bukan nama atau gelar, tetapi apa yang ditanamkan di hati manusia lainnya. Alhamdulillah siang ini dalam kesempatan yang baik ini di dalam forum yang insya Allah kita berharap kita bisa nyawisi dalam rangka untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program siksa kota. Program siksa kota ini adalah suatu sebenarnya bukan hal baru yang dilakukan, tapi hanya pengemasan saja. Di sana, di dalam program siksa kota itu kita lebih mengutamakan atau lebih menunjukkan daripada khusus sekolah di sekolah dasar dan sekolah kanan-kanan. Ada 11 khusus di sekolah dasar dan 10 khusus di TK kanan-kanan. Di sekolah dasar itu perlu kita lakukan lebih dahulu karena sekolah dasar itu sifatnya itu tangannya dua, tangan yang kanan untuk meraih, tangan yang kiri untuk mengambil. Maksudnya tangan yang kanan itu digunakan untuk melakukan kemitraan dengan sekolah. Kalau di Seribu Syekh Bangunroto itu kemitraannya yang tingkat sedang itu ada di SMP. Saudara-saudara yang tidak dimiliki oleh SD bisa minta bantuan atau bermitra dengan SMP. Apapun tujuan sekolah. Uang dan jawabnya sendiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah basis kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini untuk khusus ini kita mengambil nama Syekh Bangunroto sesuai dengan sejarah atau cerita yang tadi dipaparkan, sehingga didapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian diimplementasikan dalam pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi. Orang kalau sudah jujur, orang kalau sudah disiplin, orang yang sederhana dan contoh, insya Allah terjadi. Itu yang
bukan budayanya yang kita tonjolkan, bukan seninya yang kita tonjolkan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam itu yang kita tonjolkan, karena kita bergerak di bidang pendidikan. Kalau di instansi lain mungkin budayanya, nanya, nanya, tapi kalau di pendidikan nilainya. Nah, dalam rangka untuk menjamin kesiapan implementasi di satuan pendidikan dan khusus, maka kami melakukan monitoring dan evaluasi yang sebenarnya untuk tahap ini masih dalam bentuk pemetaan. Jadi untuk mengetahui kesiapan kandungan dalam rangka untuk program-program KKP berbasis khusus, kemitraan dan pengendalian daripada kegiatan. Dan saya harapkan tidak hanya KKP yang bergerak, tapi juga KKP juga khusus untuk juga yang sering berkomunikasi dengan kepala sekolah tadi, sehingga lebih intens lah. Kalau dulu mungkin K3S itu kita kecamatan atau tingkat kota, demikian juga dengan KKP. Tetapi dengan tingkat kota atau tingkat kecamatan itu berdasarkan penilaian yang kami lakukan sejak lalu itu kurang efektif karena data ini karena sing menjadi narasumber kok pandang ini langsung paling itu lagi kemudian kelas itu saja. Nah, oleh karena itu program ini merupakan juga punya lingkup yang lebih kecil, maka diskusinya lebih mengenal lebih dalam. Tapi kita orang bisa dimulai dengan ada satu bernambah. Ada yang nomornya dua, dua nomornya dua. Kemudian ada kan kalau hanya berdiskusi dengan 10 orang maksimal, kita lebih efektif daripada 100 orang. Dengan protokol kita sifat antara ini yo ngomongnya kalau orang mau suruh neng ngopi neng kayak main tadi dan itu dan neng kita yo dengan kita kok amin teko jadi nanti orang buat oleh karena itu inilah pentingnya mungkin juga ada suara kasih di kecamatan itu dan menjadi kita ini juga itu ada dan teman-teman di mana yang bisa kami sampaikan dan saya sampaikan apa adanya dan nanti boleh ditutupi kesimpulan yang kami ambil ya kita itu menjadi kalau tapi progresnya juga bisa boleh mengatur apa ini dengan tapi kalau ternyata ada yang lain-lain maka perlu dilakukan contoh di sana ada pengendalian dalam bentuk aplikasi misalkan itu insya Allah yang punya akun masih 1 orang dari saja nanti apa itu jangan bisa untuk nanti kemudian nanti untuk akan kami sampaikan ke Mas kalau memang ada yang tugasnya juga saja kan sudah saya buat ya macam kalau kata kalau mengambil aku kalau yang buat berarti mana
itu beliau itu tadi sudah bisa disimpulkan bahwa beliau itu meneladani segala segala pola dalam kehidupannya, sehingga di buku kami itu menyimpulkan dan mengangkat jargon asah asih asih supaya tidak lupa untuk semua anggota. Maka di sekolah-sekolah tersebut juga disertakan di masing-masing sekolah untuk menerapkan apa implementasi dari ketelatenan itu, yaitu dari asah asih dan asih. Berikutnya Bapak Ibu, untuk di gugus kita sendiri anggotanya ada 6 sekolah, sudah ada di sini ada 6 ya, tidak perlu kami sebutkan satu persatu begitu. Untuk koordinator kelasnya juga sudah ada. Untuk jargonnya untuk KKB itu yaitu bisa dari ilmu tiada akhir, jargon untuk KKB. Di sini ada struktur organisasi, mulai dari pembina gugus yang pertama Bapak Samisi di sini sebagai pembina gugus dan Pramodoro. Maka kami untuk selanjutnya mohon banyak diberikan arahan-arahan dan bimbingan atau pendampingan demi untuk kelancaran kegiatan yang ada di gugus ini. Dan seterusnya hingga ada ketua gugus, saya sendiri, berikutnya wakilnya begitu Ibu Sultita, dan lanjut kepada 1-2 itu juga ada Pak Manisi dan juga ada Pak Yati, bendahara itu ada Ibu Subandia yang kebetulan hari ini masih mengikuti untuk PM. Nah, di bawahnya ada koordinator yang sudah saya sebutkan lagi, tentunya itu secara merata, dan dilakukan secara merata. Bapak Ibu, untuk ketua gugus ini saya sendiri juga mohon maaf sebelumnya bahwa pasti ada banyak kekurangan yang belum tersampaikan atau terpaparkan di sini, maka mohon untuk ini. Selanjutnya untuk program kerja untuk gugus. Di dalam program kerja gugus ini di sini ada program tentunya di dalam program gugus itu isinya adalah yang pertama itu dari program KKB. Jadi baik itu KKB kelas 1, Jawa 6 maupun KKB Mapel. Di samping itu di program gugus itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah diskusi, yang sifatnya juga itu untuk peningkatan baik akademik maupun non-akademik, dan juga kemitraan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Arifin bahwa kita bisa misalkan membutuhkan sarpras barangkali di sekolah mitra ada, itu kita bisa bersama dengan perjanjian atau MOU di bawah naungan ini kemitraan. Kemitraan gugus kita adalah SMP Negeri 5.
Maaf Bapak Ibu belum masuk pada ada. Ini untuk program yang tahun pelajaran baru 2025-2026. Ada satu tahun mulai Juli hingga akhir Juni. Di sini sudah tercover baik itu kegiatan dari KKB, kegiatan dari K3S, kegiatan menyatu antara K3S dengan KKB dalam event-event tertentu, baik itu memperingati hari besar ataupun hari besar nasional, hari besar agama, dan lain-lainnya, dan juga ada kerjasama mitra itu pun juga terkait dengan diskusi dan juga kegiatan menyatu, yang mana di Agustus ini juga ada kegiatan antara Gus dengan sekolah mitra dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu juga sudah diprogramkan dan seterusnya. Maaf belum masuk ke tayangan itu. Ini dokumen-dokumen Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan kami. Ini sebagian itu kegiatan yang sudah terlewati, yaitu yang tahun kemarin sebelum 2025-2026. Jadi untuk yang kemarin terus masuk pada kegiatan yang tahun pelajaran baru itu teman-teman juga sudah mengkondisikan sesuai dengan koordinator, mengkondisikan sesuai pelaksanaan masing-masing. Dan juga ini tadi ada penindasan yang mana di gugus ini ada sekolah yang mendapatkan Gorskin, salah satunya adalah SDN 3 Karangharu, sehingga sudah mengikuti pelatihan. Akhirnya hari ini tadi dijelaskan kepada koordinator kelas 5 termasuk kelas 6 sudah belum ini dokumentasinya. Jadi kembali pada profil tadi ya Bapak Ibu, saya kira profil ini kok ya Bapak Ibu, namun ya ini kalau saya aturkan di depan. Ada nilai karakternya, ya, dan sebagainya. Jadi untuk hidupnya itu terkait dengan program yang ada di hidup kami. Sampai dengan saat ini kami juga masih menyesuaikan dengan apa yang harus ditindaklanjuti bersama-sama, dan kami terus berkoordinasi termasuk terkait dengan jargon tadi di sekolah-sekolah anggota juga diperjelas kepada siswa atau peserta didik sehingga tidak awam bahwa tokoh yang ada di gugus ini itu siapa dan dan kadang-kadang yang sudah terjadi ada kegiatan bahwa siswa menyesuaikan dengan pembelajarannya, itu siswa diajak berlokasi juga bersama ada makam dan protokol itu. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Untuk pamflet sudah kami juga sampaikan, dan semuanya
kita perlu untuk bekerja sama lagi. Semoga apa yang sudah dilakukan di situs bersama Bapak ini nantinya bisa membawa keberhasilan dan bermanfaat untuk semuanya, khususnya di dalam mencetak generasi muda kedepannya untuk berkarakter baik itu sebentar, etika, dinasatu maupun keseniannya, dan juga mengacu tidak meninggalkan dari teladan dari tokoh Ibu. Itu tadi yang kami sampaikan Bapak Ibu. Firman yang benar benar dan media kami sekaligus saya juga maklum Bu, ini kan sudah bulan Juni akhir. Nah, ini juga alhamdulillah Bu, untuk kegiatan seperti ini menjadikan penutup saya. Nanti monggo Bu, kami paham juga, monggo nanti kami didampingi untuk setelah berikutnya nanti mungkin di Agustus itu bisa segera ada aturan karena nanti kalau jujur itu repot itu loh, saya juga mohon maaf karena saya 1 September itu sudah selesai itu saja. Setelah itu yang kami sampaikan tentunya banyak salah, banyak kurang, mohon untuk maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani selaku Ustaz Guru dan juga Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah disampaikan panjang lebar lainnya sebagai bentuk atau sebagai bukti hukum kegiatan gugus di gugus sektor Broto ini, termasuk profilnya tadi malah dalam bentuk video juga. Ini menjadi tanda wawasan bagi kita, ya, terutama orang-orang kabupaten otomatis menjadi tahu bahwa sektor Broto itu adalah tokoh di Karangsari, karena saya dulu juga belajar lama dan berangkat menjadi Pasca dan pengawas juga dari lingkungan Karangsari. Ternyata dengan sinkronisasi dan revitalisasi gugus ini kita semua menjadi tahu, ya, bahkan menjadi ingin tahu dengan banyak browsing atau mencari literatur tentang sektor Broto, dan ternyata memang ada di Karangsari. Ya, inilah salah satu poin penting dari siksa lokal, ya, bahwa kearifan lokal yang ada di wilayah kita masing-masing ini kita unggulkan, kita manfaatkan, bahkan nilai karakternya kita implementasikan dalam pembelajaran. Bahkan di gugus sektor Broto ini sudah ada tagline-nya, yaitu itu apa? Tagline-nya limpah dan ilmu tiada akhir. Sedangkan karakter yang ada pada diri sektor Broto itu adalah asa-asa dan asuh. Ini yang ditampilkan di banner, dan misalnya ini juga menjadi brandingnya gugus sektor Broto. Mungkin juga ini untuk mengefektifkan kami bertanya daripada bertanya satu-satu. Ini mungkin
kami bisa tanya dari sini, tapi nanti untuk semua tim ya, misalnya ini kegiatan refleksi dan praktek baik ini ada ya, refleksi dari hasil mungkin kegiatan diskusi atau praktek baik teman-teman dulu ketika melakukan kegiatan ya, bisa seperti tadi pembahasan ya. Itu ada ya refleksinya, ada ya, ada ya. Bentuknya berarti apa? Head copy ya, head file ya. Head file. Kemudian itu yang jawab dan Bapak Ibu guru. Apa perubahan yang paling dilakukan itu tidak ada yang berjalan. Apa perubahan yang paling dirasakan oleh guru sejak program Cipta Lokal berjalan? Jadi dia nambah-nambah itu kan malah fokus pada kakaknya satu fokus. Nomor maka suara guru berarti perubahannya lebih termotivasi dan fokus. berarti dulu nggak seperti itu. Padahal fokus kita dulu kan buku itu bernama buku 1, 2, 3 dan sebagainya. Sekarang ini buku namanya berarti memang ada hal baru di dunia. Jadi perbedaannya kan maksud itu dengan ada ganti nama, ganti revitalisasi itu penjenengan ada yang beda dari yang ini. Bedanya tantangannya dalam implementasi Cipta Lokal. Tantangan terbesarnya apa? Ya, pandemi waktu itu. Gimana? Ada yang waktunya berbenturan ya. Kalau bagi kepala sekolah, kemudian kekurangan tenaga dalam kegiatan gitu. Termasuk ini kemarin ketika kita membangun program sekolah wajibnya kalau Bapak itu menjadi terus terang karena harus kita hidup. Ini untuk kata kita mungkin akan sama dengan dimanapun. Kita mulai kita urutan dari utara ke selatan itu untuk mencari kandidat koordinator itu merasa kesulitan. Kebetulan di Bogor kita itu ada kendala gerak, corona, dari web itu corona ada tambahan. Kemudian dari Karangsari juga sudah hari itu. Kemudian Karangsari 1 ada Budina. Terus Karangsari 2 juga sempurna karena terus Karangsari itu kemudian perlu mau tidak mau terus dipotong Pak kesulitan kekurangan tenaga karena
apa kalau alasannya itu benturan waktu itu alasan klasik dia mau masalah alasan saja bisa. Tapi kalau gini Pak, kemarin kita sulit pengadilan malah kami bisa fakta ini ini enggak kasih kalau pulang lagi betul kan? Itu berarti dengan memberi syarat apa untuk program kita dengan adanya kendala-kendala seperti ini kan kami bisa memberi saran kepada tim caranya apa ini program untuk bisa caranya pembangunan dan apa pemerataan apa ya maksudnya saran untuk pembinaan bungkus ini kita pembinaan apa untuk bungkus pembinaan saran pembinaan apa mungkin perlu pembinaan intensif untuk penguatan program pembinaan secara kelanjutan dari bina jawab tak boleh berarti terkait dari bina berarti dari pembinaan juga sampai apa pembinaan dulu Pak. Kemudian ada nggak perubahan yang paling dirasakan oleh guru sejak kita ini berjalan? Semakin solid. Oke. Semakin solid. Kemudian semakin dekat kali ya. Semakin dekat kali ya. Semakin solid. semakin intensif Solid. Orang solid pun contohnya itu ada gathering gitu. Nah, pembinaannya nggak bisa orangan juga beda. Malah orang luar kota itu belum tidur itu hari terakhir hari terakhir masuk itu ke pandangan tidak. Caranya pembinanya misalnya begini gitu. Ya. Rutin. Ada jadwal rutin. Ini langsung saja bahkan ya. Berdasarkan pendapatan saya tak langsung aja tadi dari hasilnya ini sudah bagus, sudah ada bukti-bukti, tinggal melengkapi. Kemudian kalau ada program, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Dan ini tolong tidak hanya di sini, di seluruh anggota gugus ada nih. Saya dahulu ke yang Pak Ganteng ini ada. Yang dicari adalah jejaknya ya. Juga ya Pak, saya rasa
seperti itu. Saya akan menyampaikan kepada pembina bahwa program yang kami susun mungkin nanti juga perlu dari Pak Samsudi untuk misalkan ini kan masih awal ya Pak, mungkin ada arahan mana yang itu tetap jalan atau pertambahan. Di program ini kita tidak hanya kegiatan akademik sama akademik, tapi juga ada Pak Doni. Misalkan contohnya untuk referensi karena diskusi persiapan HUT Kota Blitar dan Hari Kartini pada bulan April ini semua anggota pengurusnya. Di situ materinya itu kita mengundang itu dari KPKK Pak, yaitu Festival Jak Timur. Ya, itu nantinya setelah ada apa pendampingan begitu, akhirnya terus diadakan di pelaksanaannya itu 1 Agustus itu dilombakan. Nah, sehingga pertemuannya semuanya terjadi dari sekolah satu tidak boleh membelinya di sekolahnya sendiri, tapi silang membelinya pakai kartu. Itu rencananya seperti itu, nanti akan juga melibatkan seperti itu. Kira-kira diperbolehkan atau boleh. Terima kasih juga ibu-ibu yang lain ya, anggota Bigos, Bang Moto, kami kira kunjungan kami, pertemuan kali ini, diskusi kami dengan Pak Gubernur kami ikuti ya. Refleksi kami terhadap Bigos Bang Moto ini BAOB. Wow. Kemudian yang kami dapatkan dari buku-buku yang lain, bahkan buku di sini selain program dan aksinya itu sudah jelas, itu kegiatannya nampak lintas apa ya, seperti lintas bukan lintas jenjang tapi lintas kegiatan. Tapi juga ini malah merencanakan nanti akan dilombakan Rujak Timur. Festival Rujak Timur ini merupakan kegiatan yang bagus dan saya support. Saya support ya. Ini sebagai tim insya Allah support. Ada beberapa masukan yang perlu mungkin kami tambahkan, menambah firma Bu Ganis bahwa kerjasama atau kemitraan penjenengan dengan sekolah kita dalam hal ini SMP 9 juga perlu diintensifkan. SMP 5 ini perlu diintensifkan dalam bentuk apapun. Kalau penjenengan tadi istilahnya menyampaikan bahwa yang sudah berjalan adalah bantuan atau dukungan dalam bentuk satgas. Iya, seperti ASN peminjaman MDK peminjaman bisa dikembangkan dengan yang lain, bahkan dalam bentuk yang lebih kualitatif, misalnya hasil diklat atau materi-materi yang didapatkan oleh SMP 5 itu bisa diindahkan ke Bigos Bang Moto. Harapannya nanti kemitraan ini bisa berdampak positif bagi pembelajaran di Bang Moto. Kemudian silahkan pajangan-pajangan ataupun hal lain yang menambah biar Bigos Bang Moto ditingkatkan di termasuk di sekolah Indas ya. Jadi sekolah Indas itu mungkin kalau banner dan profil ini memang perlu, tapi untuk struktur organisasi mungkin cukup di sekolah itu deh. Terima kasih dan juga terus mohon pamit, mohon maaf atas segala kekilafan, atas segala hal yang kurang berkenan dalam kami mempotret, memvisitasi eksistensi dan juga keberadaan Bigos. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kegiatan ini, maka kami yang
Terima kasih yang tak berguna atas semua masukan positifnya untuk kita telah termotivasi, dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.